Langkah yang pertama Anda lakukan adalah Anda harus menentukan dulu poin-poin penting yang perlu Anda tulis atau Anda catat sebagai dasar untuk membuat introduction. Ya, yang pertama, Anda tentukan subjek. Subjek itu adalah tempat di mana Anda melakukan riset atau enrichment atau KP. Apakah Anda melakukannya di industri manufaktur, di industri kimia, atau di logistik service, atau di perbankan, tergantung kasusnya. Dalam hal ini saya akan memberikan contoh, Anda melakukan riset di industri manufaktur. Poin kedua, Anda tentukan improve. Improve itu apa yang ingin Anda improve dari perusahaan tersebut, tempat Anda melakukan penelitian. Apakah Anda ingin mempercepat waktu proses? Apakah Anda ingin mempercepat proses pengiriman barang? Tergantung kasus. Dalam kasus ini, Anda ingin melakukan improvement terhadap profit. Jadi intinya profitnya sedikit, Anda ingin tambahkan menjadi profitnya yang lebih besar. Proses yang ketiga. Nah, supaya kita bisa melakukan improve terhadap profit, true, apa yang harus kita lakukan lewat cara apa? True apa? Nah, di sini saya memberikan contoh, untuk meningkatkan profit, kita bisa melakukan dengan operational strategies and policies. Anda melakukan saran terhadap strategi operasional. Ya, ini dalam kasus ini. Mungkin dalam kasus lain contohnya apa? Misalkan, oh saya ingin melakukan saran terhadap strategi taktis, ya, atau lain halnya ya, tergantung kepada materi yang ingin Anda berikan. Kemudian yang berikutnya, required. Nah, Anda sedang berada di industri, misalkan industri manufaktur. Anda harus tahu kira-kira apa sih yang dibutuhkan oleh kondisi global terhadap industri manufakturmu. Ya, kebanyakan industri ngapain aja tuh untuk melakukan perbaikan. Nah, ternyata setelah direview, kebanyakan industri ingin melakukan continuous performance measurement. Jadi, ingin melakukan penilaian terhadap kinerja atau performance secara terus-menerus. Itu yang dibutuhkan supaya industri tersebut kompetitif. Kemudian, nih, yang poin penting, kebanyakan mahasiswa tidak tahu apa masalah di dalam perusahaan itu. Jadi tujuan Anda ditempatkan di situ untuk KP atau riset, tujuanmu adalah problem solving, memecahkan masalah yang ada di sana. Nah, Anda harus tahu dulu apa masalahnya. Dalam kasus ini, masalahnya adalah ternyata ada abnormal variation in the customer demand and production process. Ternyata ada variasi yang tidak normal pada permintaan customer. Kadang-kadang naik, kadang-kadang turun gitu ya. Itu variasi yang tidak normal. Nah, ini terkait dengan masalah tersebut. Kalau begitu, contoh lain apa, Pak? Kalau sekiranya di perusahaan Anda bisa saja masalahnya misalkan biaya operasionalnya terlalu tinggi, nah itu masalah. Waktu prosesnya terlalu lama, nah itu masalah. Proses pengiriman barang dari A ke B lama sekali waktunya, itu masalah. Banyak komplain dari customer, masalah. Nah, masalah yang saya capture di sini adalah adanya variasi yang tidak normal dari permintaan customer. Gitu ya. Kemudian, nah masuk ke metode. Metodenya apa? Di sini saya menggunakan metode sistem dinamik. Ya. Metode itu banyak ya. Kalau teknik industri ada EOQ, ada OMAX, kemudian ada QFD, ada Six Sigma, macam-macam. Ya, jadi cara yang Anda pakai untuk memecahkan masalah tadi. Nah, di sini saya menggunakan metode sistem dinamik. Kemudian konsep discuss. Apa tuh Pak konsep discuss? Nah, materi yang Anda akan bahas di dalam laporan skripsi ini biasanya ada di dalam mata kuliah apa. Nah, ini gampangnya begitulah. Ya. Kebetulan ini kan kita bercerita tentang performance measurement kemudian operation. Nah, intinya ini ada di dalam mata kuliah supply chain and supply chain management. Anda kan ada dalam mata kuliah supply chain ya. Nah, contohnya seperti itu. Ada juga mahasiswa yang
membuat tentang antrian. Nah, kalau antrian itu ada di mata kuliah Operational Research misalkan. Nah, itu seperti itu. Kemudian apa ini Pak? Subkonsep. Subkonsep itu kan supply chain itu konsep besar. Ada nggak konsep bawahnya yang mungkin lebih spesifik yang berhubungan dengan materi riset yang Anda lakukan? Ya, di situ konsepnya adalah manufacturer level and decision variable. Di sini adalah decision variable. Ya. Kenapa kok ke decision? Jadi gini, dia kan ingin meningkatkan profit. Gimana caranya supaya profit meningkat? Makanya dibutuhkan strategi. Ya, nah ini operational strategi. Nah, pada saat kita menentukan strateginya apa, yang kita butuhkan adalah keputusan. Berarti keputusannya harus tepat. Keputusan apa? Keputusan yang berhubungan dengan supply chain. Nah, itu uh, harus terkoneksi tuh antara satu dengan lainnya. Nah, itu sub konsep. Ya, jadi di sini saya highlight yang merah. Berikutnya adalah objektif. Tujuan dari riset Anda itu apa? Nah, ini penting. Ya, jadi tujuan dari riset ini, ya riset nih merancang model sistem dinamik sehingga mampu meningkatkan ujung-ujungnya mampu meningkatkan profit misalkan seperti itu. Gimana caranya meningkatkan profit? Nah, apa yang harus dia lakukan supaya profitnya meningkat? Nah, itu atau menentukan variabel supaya profit meningkat. Merancang sistem dinamik yang mampu menentukan variabel ya, menentukan variabel penting tertentu supaya profit meningkat. Bisa, tujuannya seperti itu. Oke. Nah, kemudian model show. Nah, apa nih Pak model show? Model show itu sebenarnya gini. Kan Anda pakai metode namanya sistem dinamik. Ujung daripada sistem dinamik itu ingin menampilkan apa? Nah, itu yang disebut dengan model show-nya. Ya. Jadi ujung-ujung dari penelitian akan menimbulkan apa? Misalkan Omax, produktivitas. Ujung-ujungnya aja dia ingin menampilkan bahwa perusahaan ini produktivitasnya sekian. Ya. Misalkan metode EOQ, Economic Order Quantity. Ujung-ujungnya adalah, untuk pemesanan secara ekonomis tidak terlalu tinggi atau tidak terlalu rendah, angkanya adalah sekian. Nah, itu ujung-ujungnya seperti apa. Jadi model show itu berarti di dalam riset ini, laporan riset ini, Anda ingin menunjukkan dynamic performance of the system. Ya, dynamic performance of jadi performance dari sistem. Sistem apa? Sistem industri manufaktur yang Anda teliti gitu kan. Ini dynamic performance dari sistem. Kemudian hasilnya, nah hasil itu adalah kesimpulan atau result kesimpulan daripada laporan riset Anda ini. Ya. Nah, ternyata hasilnya itu begini. Kalau kita ternyata safety stock sama back order itu berpengaruh terhadap profit. Ini hasilnya. Ya. Kemudian waktu siklus sama back order itu juga berpengaruh terhadap profit. Cuman pertanyaannya kan safety stock seperti apa dan back order seperti apa yang mampu meningkatkan profit. Waktu siklus seperti apa dan back order seperti apa yang mampu meningkatkan profit. Nah, itu ada di dalam laporan intinya. Nah, jadi poin-poin ini perlu Anda tetapkan satu persatu. Subjek, industri apa yang Anda geluti atau yang Anda riset, improve, apa yang ingin Anda ubah dari industri itu. Anda ingin improve dari industri itu. Lewat apa? Ya. Kemudian apa yang dibutuhkan secara global terkait dengan industri sejenis. Masalahnya apa yang ada di dalam perusahaan itu. Untuk memecahkan masalah itu, saya pakai metode apa? Kemudian metode ini dan pemecahan masalah segala macam itu ada di dalam mata kuliah apa? Gitu kan konsep diskusi. Kemudian di dalam mata kuliah itu kan banyak tuh. Nah, spesifik Anda mau riset yang mana? Gitu kan. Nah, kemudian eh, tujuannya apa kita melakukan riset ini? Di sini tujuannya merancang sebuah model sehingga model itu mampu menemukan variabel untuk meningkatkan profit. Kemudian apa yang ingin Anda perlihatkan daripada riset ini? Model show. Ya, yaitu dynamic performance of the system. Kemudian hasilnya apa? Resultnya seperti apa? Nah, itulah poin-poin dalam
sebelum kita menulis sebuah latar belakang atau ya sebelum kita menulis introduction. Baik, kita lanjutkan. Saya akan memberikan contoh kepada Anda bagaimana cara membuat latar belakang atau introduction. Nggak banyak-banyak, hanya 2 paragraf. 2 paragraf. Nah, apa yang perlu Anda lakukan? Baik, kita mulai dari paragraf pertama. Ya. Poin-poin tadi Anda bahas di sini. Paragraf pertama, itu kalimat pertama. Kalimat pertama, Anda bercerita tentang background secara umum. Anda kan tadi di atas tuh berbicara tentang industri manufaktur. Apa sih yang terjadi di industri manufaktur secara umum? Anda cek di jurnal segala macam. Sehingga Anda menuliskan seperti ini. Lingkungan kompetitif global yang dinamis saat ini, manufaktur industri mengalami kesulitan dalam memenuhi persyaratan pelanggan. Intinya, industri manufaktur kesulitan tuh untuk memenuhi keinginan konsumen. Ada cerita di situ. Oke, ini secara umum. Kemudian lakukan, lalu apa yang kalimat kedua? Kalimat kedua adalah Anda tulis upaya antisipasi background tadi. Apa antisipasi secara umum? Ya, di situ Anda menuliskan setiap organisasi berusaha memenuhi harapan pelanggan untuk bertahan hidup di pasar global. Nah, ini cerita saja ya. Nah, jadi konteks ada masalah tuh. Nah, antisipasinya apa yang mereka lakukan itu. Ya. Kemudian masuk ke kalimat ketiga. Nah, tadi di atas Anda kan mengambil mata kuliah SCM. Nah, globalnya kan SCM. Intinya gini, paragraf pertama ini bercerita tentang global. Oke, hubungan yang di atas ternyata ada solusinya, yaitu supply chain management. Nah, Anda bercerita di situ, di kalimat ketiga. Dalam konteks ini, manajemen rantai pasok memainkan peranan penting dalam memproduksi barang dan jasa dengan biaya minimal dan sesuai kebutuhan waktu tanpa mengurangi kualitas. Nah, jadi SCM itu ceritanya sebagai jawaban terhadap masalah tadi. Ini mengurangi tanpa mengurangi kualitas. Kualitas kan ini berhubungan dengan apa? Persyaratan pelanggan. Ya, customer satisfaction. Berarti dia solusinya adalah kualitas. Bolehkah saya mengambil kalimat dari orang lain? Boleh. Tetapi tolong disitir dari jurnal apa. Tapi pesan saya, pada saat Anda mengambil kalimat dari orang lain, Anda lakukan paraphrase. Anda ganti kata-katanya, kemudian Anda katakanlah kalimat aktif Anda rubah menjadi kalimat pasif, ya. Itu strategi dalam melakukan paraphrase. Oke, itu kalimat pertama, kalimat kedua, kalimat ketiga. Kalimat keempat. Nah, Anda sudah nyentuh nih terkait SCM tadi ya, terkait subjek SCM. Nah, otomatis Anda gambarkan detail lagi tentang SCM. Ya, di sini ada cerita tuh, SCM telah berkembang ke salah satu manufaktur abad ke-21 yang paling populer. Ya, paradigmanya berfokus pada desain, organisasi, operasi, rantai pasok. Ya, detail lagi Anda cerita tentang SCM. Ya, supply chain. Nah, ini kan konsep diskusnya. Oke. Berikutnya, kalimat berikutnya, nah baru Anda cerita lagi lebih detail lagi. Di dalam SCM itu apa sih arti SCM? Ya, supply chain didefinisikan sebagai sistemasi yang merencanakan perbedaan material, uang, mohon maaf nih kacau nih, dan informasi, uang, manusia, dan informasi dari pemasok ke pelanggan akhir. Nah, biasanya kalau yang kayak gini-gini dia menyitir dari kalimat yang diambil dari jurnal. Cuman tolong Anda ambil jurnal literatur 5 tahun atau 4 tahun terakhir. Ya, jangan terlalu lama. Oke. Kemudian makna SM. Lebih detail lagi komponen supply chain. Ya. Supply chain tidak hanya terdiri, apa saja sih komponen supply chain? Anda jelaskan. Terdiri dari produsen, distributor, dan pengecer. Simpel secara global. Nah, kemudian kalimat berikutnya, connect to background. Apa hubungannya SCM dengan masalahmu tadi? Masalahmu kan banyak perusahaan yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pelanggan. Nah, di sini connect to background-nya, setiap entitas dari supply chain memainkan peran vital, peran dalam pemenuhan keinginan pelanggan. Nah, ini supply chain-nya. Kemudian diperkuat.
dengan kalimat berikutnya, apalagi sebagian besar proses penambahan nilai telah terjadi di tingkat pabrikan. Kan kita bercerita tentang industri manufaktur. Ya. Nah, kemudian masuk ke kata-kata yang umum. Oleh karena itu. Ya, oleh karena itu. Nah, di dalam poin tadi, Anda ingin menentukan strategi. Ya kan? Poin tadi nih. Poin yang mana, Pak? Poin yang ini. Required, poin yang ini. True operational strategy and policy. Ya kan? Nah, berarti true-nya itu operational strategy dan policy. Nah, berarti langkah berikutnya connect to background. Supply chain memainkan peran vital, peran dalam pemenuhan keinginan pelanggan. Kemudian penguatannya, apalagi sebagian besar proses penambahan nilai telah terjadi tingkat di pabrikan, hubungan dengan manufaktur. Nah, oleh karena itu, nah di sini Anda masukin kalimat strategi pabrikan dan kebijakan atau policy tadi memiliki dampak signifikan pada kinerja rantai pasokan. Ya, jadi di dalam kalimat ini Anda menghubungkan 3 poin itu. Apa yang Anda hubungkan? Yang pertama, true operational strategies, ya. Kemudian yang kedua, Anda ingin menghubungkan dengan performance measurement, ya enggak? Kata-kata strategi Anda hubungkan dengan performance measurement dan Anda hubungkan lagi dengan industri manufaktur. Jadi 3 poin ini Anda hubungkan di kalimat tersebut, ya. Nah, di kalimat tersebut. Nah, jadi strategi pabrikan dan kebijakan operasional, 1 poin, memiliki dampak signifikan terhadap kinerja performance, 2 tadi, rantai pasokan. Ya, pada kinerja rantai pasokan. Di mana? Di pabrikan. Pabrikan itu kan industri manufaktur yang pertama. Jadi ada 3 poin yang Anda hubungkan. Kemudian, simpulannya. Jadi, nah ini ada kata-kata simpulan terakhir. Ini akhir dari paragraf pertama. Manufaktur sistem terus diukur untuk mengurangi total biaya produksi barang dan meningkatkan profit. Nah, kata-kata inilah ya yang menghubungkan antara manufaktur dengan profit. Makanya Anda membutuhkan poin-poin ini sehingga Anda sebenarnya hanya tinggal mengkonek-konekkan atau menghubungkan satu poin dengan poin yang lain untuk menjadi paragraf pertama yang terdiri dari berapa kalimat? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kalimat. Itu untuk paragraf pertama. Jadi kalimatnya apa saja? Kalimat pertama itu menunjukkan gambaran umum terhadap industri atas subjek daripada penelitianmu. Kemudian masalahnya apa tuh secara umum. Kemudian untuk mengantisipasi masalah itu, orang-orang secara umum itu menyelesaikan dengan apa? Nah, kemudian Anda kan tertarik dengan mata kuliah SCM. Nah, hubungkan antara SCM dengan yang masalah global tadi. Kemudian Anda bercerita tuh detail tentang apa itu SCM, makna SCM, kemudian komponen SCM 3 tuh. Makna, komponen, urgensi. Makna, komponen, urgensi. Kemudian hubungkan antara supply chain dengan masalah yang dihadapi secara global. Masalah globalnya itu kan tentang pelayanan kebutuhan terhadap pelanggan, ya enggak? Nah, kemudian Anda perkuat kalimatnya, kemudian hubungkan antara permasalahan atau strategi yang Anda ambil terhadap industri manufaktur, yang poin yang tadi, dan Anda simpulkan, ternyata industri manufaktur, kalau misalkan strateginya kita pandai memilih, maka kita akan mampu meningkatkan profit yang menjadi tujuan akhir riset kita. Oke, itu paragraf pertama. Oke, kita lanjutkan. Intinya di paragraf pertama, Anda bercerita tentang masalah global industri itu, solusi global industri itu, dan Anda bercerita tentang gimana metode yang atau
mata kuliah atau subjek yang Anda pilih mampu memecahkan masalah itu, dan sedikit Anda bercerita tentang subjek yang Anda pilih tadi. Kita lanjut ke paragraf kedua. Di paragraf kedua, Anda mulai mengerucut ke bawah. Ya. Nah, problemnya apa? Masuk ke pabrikmu, ya, ke subjek yang lebih mengerucut. Bukan global lagi, tapi lebih mengerucut. Di sini dikatakan, perusahaan manufaktur menghadapi kesulitan untuk memenuhi persyaratan pelanggan karena ketidakpastian permintaan. Masalahnya itu, dia tidak mampu memenuhi persyaratan pelanggan karena ketidakpastian permintaan, proses ketidakpastian, kemudian waktu siklus yang terlalu lama, waktu membuat barang terlalu lama, dan ketidakpastian bahan baku, kedatangan bahan baku, sehingga menghambat proses pembuatan itu. Ini masalah real di pabriknya, ceritakan. Kemudian, Anda ceritakan situasi naik hubungnya antar variabel. Di situ kan ada beberapa variabel tuh. Anda cek juga. Oh, kalau misalkan safety stock naik, berdampak nggak ya terhadap profit? Anda cerita deh. Cuman kan masalahnya lain-lain variabel di perusahaan. Nah, dia bercerita di lingkungan manufaktur inventory disebut pisau bermata dua. Kenapa? Jika produsen mempertahankan persediaan tinggi, mereka dapat memenuhi permintaan pelanggan dengan segera. Tetapi itu mengarah ke semakin tinggi total biaya produk. Jadi dia cerita tuh, kalau misalkan pelanggan nggak puas karena produknya nggak ada, maka perusahaan mengambil strategi, ya udah kita banyakin aja stok. Tapi kalau stoknya banyak, otomatis tinggi dong biaya simpennya, gitu kan? Dia cerita tuh. Nah, ini boleh Anda sitir dari jurnal atau apa. Makanya di sini ada angka 3, berarti dia menyitir kalimat itu dari jurnal. Tapi ingat, sebelum Anda taruh di sini, Anda rubah dulu. Kalimat aktif menjadi pasif, kata-kata dalam kalimat itu Anda rubah. Ya. Nah, kemudian baru itu kan dia bercerita nih tentang kondisi di dalam real perusahaan itu. Kemudian penguat solusi problem. Nah, demikian pula katanya, persediaan yang sedikit akan menimbulkan peningkatan back order. Tapi kalau persediaan perusahaan itu terlalu sedikit, maka back ordernya akan tinggi. Pesan lagi kalau kita punya stok sedikit. Dan yang kedua, kalau persediaan terlalu sedikit, pada saat konsumen datang minta, kita kan nggak ada. Konsumen akan lari ke perusahaan orang gitu kan. Nah, itu problemnya diceritain di sini. Nah, untuk karena ada problem itu, maka ada kata-kata nih. Oleh karena itu, persediaan manajemen memainkan peranan utama dalam sistem manufaktur untuk memenuhi permintaan pelanggan. Nah, supaya permintaan pelanggan terpenuhi, perlu strategi manajemen terhadap sistem kita atur gitu kan. Nah, ada kata-kata oleh karena itu. Nah, Anda perkuat lagi. Manajer harus mampu mengubah keputusan mereka sesuai dengan perilaku dinamis pasar global saat ini. Jadi si manajer supaya dia tidak kehilangan konsumen, dia harus mampu tuh kapan dia naikkan, kapan dia turunkan, sehingga dia beradaptasi dengan pasar global ceritanya. Nah, kemudian baru kita masuk ke simpulan background requirement. Dalam konteks ini, di sana adalah kebutuhan untuk mempelajari perilaku tindakan keluar seperti dari work in process. Nah, oleh sebab itu, Anda perlu belajar nih, karena masalah-masalah tadi. Apa yang perlu saya pelajari? Oh, ternyata saya harus mempelajari kondisi tentang work in process, produk yang sedang dikerjakan, kemudian inventory barang jadi yang stok barang jadinya, kemudian kapan pemesanan ulang dilakukan, dan keuntungan dengan variasi dalam variabel keputusan. Nah, perlu Anda lakukan pembelajaran. Dan waktu proses dan persediaan barang atau persediaan pengaman. Nah, jadi pada prinsipnya adalah hanya 2 paragraf. Paragraf pertama Anda bercerita tentang kondisi industri manufaktur yang kamu jadikan subjek secara global. Nah, paragraf kedua mengerucut kepada apa yang Anda lihat di pabrik Anda. Nah, berikutnya di ujung paragraf kedua, itu kalau bisa Anda tuliskan novelty. Novelty itu adalah penelitian kamu ini, apa yang baru jika dibandingkan dengan penelitian-penelitian yang dilakukan oleh banyak orang. Apa yang unik dari yang kamu lakukan, itu novelty. Nah, di dalam novelty, Anda tentunya harus
mempelajari ya paling tidak 10 skripsi orang lah. Bagus-bagus kalau 20 skripsi orang. Sebenarnya skripsi orang yang membahas tentang metode OMAX misalkan, dari 10 skripsi kebanyakan ngapain aja sih gitu. Nah, kemudian dari 10 rata-rata tuh bikin seperti ini. Nah, saya yang buat itu unik loh. Tidak ada yang sama. Nah, maksudnya novelty itu apa yang unik dari skripsimu? Ya, jadi jangan Anda buat skripsi sama dengan yang lain. Anda harus temukan uniknya skripsimu apa. Makanya saya minta mempelajari 10 skripsi atau 15 skripsi atau 15 laporan yang membuat dengan metode yang sama. Nah, apa uniknya punyamu gitu. Nah, biasanya novelty itu diawali dengan kata-kata gini. Dalam beberapa dekade terakhir, banyak peneliti dan akademisi yang telah melakukan penelitian mengenai optimasi persediaan. Anda cerita tuh, ternyata banyak yang melakukan penelitian tentang OMAX misalkan. Ternyata banyak yang melakukan penelitian tentang economic order quantity. Anda cerita. Makanya Anda kumpulin literaturnya. Nah, kesimpulannya apa tuh dari 10 atau 20? Ya. Namun, hanya beberapa peneliti yang mampu memperlihatkan hubungan timbal balik antara variabel pendukung utama. Nah, ceritanya dia bilang gini, namun hanya dari sekian banyak peneliti, hanya sedikit tuh yang mampu mengkoneksikan timbal balik antara hubungan dua variabel itu misalkan. Nah, kamu temukan apa uniknya? Ya, apa uniknya riset kamu dibandingkan dengan 20 atau 30 riset orang lain yang sejenis menggunakan metode yang sama, gitu loh. Nah, kemudian itu novelty background. Lalu masuk ya. Oleh karena itu tujuan dari penelitian. Nah, kamu balik lagi. Kamu ungkap tuh uniknya riset itu apa. Nah, tujuan dari penelitian ini adalah untuk memodelkan kinerja dinamis dari sistem manufaktur di bawah ketidakpastian permintaan sehingga mampu meningkatkan profit perusahaan. Nah, jadi dia mengungkapkan nih bahwa dia ingin memodelkan kinerja dinamis dari sistem manufaktur. Apa uniknya? Di bawah ketidakpastian permintaan. Dia bilang gitu. Itu uniknya riset saya. Rata-rata riset yang 20 itu kan tidak mengcapture atau tidak memfoto ketidakpastian permintaan. Semua permintaannya pasti. Nah, unikmu di sini. Gitu. Anda harus temukan unikmu apa. Sehingga mampu meningkatkan profit perusahaan. Nah, di ujung kalimat ada novelty, kemudian ada profit perusahaan. Kan targetmu ini, ingin meningkatkan profit perusahaan. Nah, itulah yang berkaitan. Nah, kemudian ada penguat kata-kata. Apalagi itu interaksi di antara langkah-langkah operasional utama yang telah ditunjukkan di kertas ini. Nah, jadi paragraf kedua ini bercerita lebih spesifik tentang masalah yang real yang Anda lihat di perusahaanmu. Paragraf pertama cerita tentang perusahaan global yang satu tipe dengan perusahaan yang Anda geluti. Ya, kalau misalkan Anda masuk ke bank, otomatis di paragraf 1 Anda tuh bercerita tentang persaingan antar bank gitu kan. Kalau misalkan Anda masuk industri kimia, di paragraf 1 Anda bercerita tentang persaingan antar industri kimia. Paragraf 2 bercerita lebih spesifik cara memecahkannya dan apa uniknya risetmu jika dibandingkan dengan puluhan riset orang lain yang melakukan. Baik, semoga video ini bisa membantu Anda dalam membuat introduction atau dalam membuat latar belakang. Ya, biasanya introduction ini untuk international journal dia butuh introduction. Tapi kalau untuk laporan enrichment atau laporan skripsi biasanya orang menuliskan background atau latar belakang. Jadi cukup 2 paragraf. Semoga bisa membantu.